Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tak lupa saya menyampaikan selamat tahun baru 2021. Dan yakinlah apapun yang akan terjadi di tahun ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Dengan Immanuel kita tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita hadapi apapun juga dengan penuh sukacita dan kepercayaan sungguh kepada Tuhan. Pagi ini di ibadah pertama di tahun ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya menyerahkan masa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus tahu menyerahkan waktu hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat dan yang penuh dengan kasih sayang itu. Amin. Untuk itu saya mengajak kita membaca bersama-sama dari Mazmur pasal 31 ayat 15 sampai 16. Nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan pasal ini karena saya akan berkhotbah dari seluruh Mazmur 31 ini. Mazmur pasal 31 ayat kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya mengundang kita semua berdiri yang ada di ruangan gereja maupun yang di Agape. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kita harus tahu menyerahkan masa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan, masa hidupku ada dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu kenyataan hidup di dunia zaman akhir yang harus kita ketahui adalah bahwa manusia akan menghadapi begitu banyak tekanan. Begitu banyak persoalan, begitu banyak stres dalam kehidupan akhir zaman. Kenapa? Mengapa itu harus terjadi? Karena memang Alkitab sudah menubuatkan bahwa zaman akhir sebelum kedatangan Kristus kembali akan ditandai dengan berbagai-bagai macam penderitaan. Baik itu penderitaan yang disebabkan oleh karena bencana alam, oleh karena kejahatan dan dosa-dosa manusia, bahkan oleh karena aniaya. Matius 24 jelas mengatakan hal itu. Bahkan pada awal pandemi, kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan dalam khotbah saya, bahwa apa yang kita alami di tahun ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir, di mana akan lebih banyak lagi penderitaan yang harus dihadapi oleh manusia, juga orang-orang percaya. Kalau kita mengingat hampir sepanjang tahun 2020, saudara, dunia dilanda dengan stres, tekanan yang sangat hebat karena pandemi COVID-19. Stres karena ada begitu banyak kerugian karena pandemi ini. Kerugian di bidang kesehatan, banyak orang yang terpapar, banyak juga yang telah meninggal dunia. Kerugian di bidang ekonomi, di bidang kerja, banyak orang kehilangan kerja, mengalami kehancuran ekonomi, keuangan yang berantakan, hubungan sosial yang semakin jauh. Di bidang keagamaan, saudara, kita tidak bisa beribadah seperti sebelum masa pandemi COVID-19 ini terjadi. Ketika gereja menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, banyak orang yang tidak nyaman, orang kecewa, orang marah. Kita telah berusaha dengan sekuat tenaga menerapkan protokol kesehatan, malah dibilang lebay dan lain sebagainya. Ini hal yang kita hadapi,
tekanan yang sangat besar, stres yang sangat hebat. Secara pribadi saya mengalami tekanan yang sangat hebat juga. Saya merasakan bahwa di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ini saudara, ya COVID-19 terasa begitu dekat dengan keluarga kita. Begitu dekat dengan gereja kita. Dan itu menyebabkan stres yang sangat hebat. Biasanya ibadah tahun baru banyak ya yang datang kebaktian. Tapi karena begitu dekatnya COVID-19 dengan kita, sudah mulai sedikit yang hadir karena banyak ketakutan, banyak stres, banyak tekanan. Beberapa saudara seiman kita, bahkan keluarga kita terpapar COVID-19 dan terus saja ada yang terpapar. Saya banyak dengar berita, om ini kena, itu kena, dan lain sebagainya. Beberapa pendeta yang sangat kita kenal meninggal dunia karena COVID-19 ini. Kita dan beberapa pelayan Tuhan harus melakukan swab karena kita berjaga-jaga, berhati-hati. Rasanya dekat sekali pandemi ini, dekat sekali, dan ini mendatangkan stres yang sangat hebat, tekanan yang sangat luar biasa. Tapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus bahwa Dia Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ini yang harus kita syukuri. Berita di Natal menjadi kekuatan bagi kita untuk memasuki tahun baru yang kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi ke depan. Dan kita harus bersyukur bahwa Alkitab banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi stres dalam kehidupan, sehingga kita dapat menghadapi dengan penuh keberanian dan keyakinan pertolongan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, Mazmur 31 adalah salah satu teks Alkitab yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, menghadapi stres yang sangat berat. Dan itu hanya dengan menaruh atau menyerahkan masa hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat, ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang itu. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud pada waktu itu mengalami stres yang sangat berat, tekanan yang sangat hebat, persoalan yang sangat luar biasa. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Ada banyak orang yang mengikhtiarkan kematiannya. Ada banyak orang yang berusaha untuk membunuh dia, saudara. Coba lihat ayat yang keempat. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Lihat, jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkau tempat perlindunganku. Kita lihat ayat yang ke-14, saudara. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Daud mengalami tekanan yang sangat hebat, persoalan yang sangat besar, karena banyak orang yang hendak mencabut nyawanya, yang hendak mencelakainya, membunuhnya. Ayat 11 menyatakan bahwa ada banyak orang, ayat yang ke-12, lawan-lawannya mencela dia, saudara. Memfitnah dia sehingga banyak orang yang memusuhi Daud. Ini masalah yang sangat hebat. Dan ayat yang ke-11 juga, yang 12 juga menyatakan bagaimana Daud menyadari bahwa persoalannya juga disebabkan karena dosa dan pelanggarannya. Tetapi sungguh luar biasa. Di tengah-tengah stres yang begitu hebat, Daud menemukan jalan keluar. Amin, saudara. Dan Daud menuliskannya bagi kita, memberitahu kepada kita bagaimana cara kita menghadapi stres yang disebabkan oleh keadaan sukar di zaman akhir ini.
Bagaimana menghadapi tekanan di zaman-zaman akhir sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dia berkata ayat yang ke-15 dan 16 tadi, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Di tengah-tengah stresnya dia berbicara seperti itu. Aku berkata engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Daud mengajar kepada kita, kalau kita mengalami tekanan yang sangat hebat dalam kehidupan ini, persoalan apapun juga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini saudara, maka cara tepat yang harus kita lakukan adalah dengan menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat dan kepada Dia yang mengasihi kita. Tidak ada cara lain menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berkata aku percaya, tetapi seberapa besar kepercayaanmu kepada Tuhan? Apakah seperti Daud, saudara? Coba lihat ayat yang ke-6, saudara. Lihat kata-kata Daud. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Apakah Bapak Ibu dapat mempercayakan nyawa kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus? Haleluya. Kita telah melakukan yang terbaik. Protokol kesehatan sangat ketat. Kita tidak lebay saudara karena pandemi ini serius. Amin. Tapi jangan juga takut dan kecut dan tawar hati. Gereja sudah menerapkan protokol dengan ketat. Jangan undur dari persekutuan dengan Tuhan. Amin. Beranikah kita berkata, ku serahkan nyawaku kepadamu Tuhan. Baik hidup, mati, nyawa kita ada di tangan Tuhan. Dan menarik sekali, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia disalib, ku serahkan nyawaku. Ini juga doa yang disampaikan oleh Stefanus ketika dia dirajam dengan batu. Bapakku serahkan nyawaku. Apakah iman kita telah menuntun kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Dengan menyerahkan nyawa kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh keberadaan kita. Semua apa yang kita punyai, saudara. Saudara, kalau untuk kebutuhan jasmani kita berani bertaruh nyawa, tapi untuk hal-hal rohani, apakah kita berkata seperti Daud, ku serahkan nyawaku kepadamu? Beranikah kita berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan mati dengan cara apa saja, saudara? Apakah mereka yang meninggal karena COVID-19 itu aib? Tidak juga. Karena bagaimanapun caranya mati kita tidak masalah. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Di awal pandemi saya katakan, ada yang lebih menakutkan dari COVID-19. Bukan apa, ada yang lebih menakutkan daripada kematian, yaitu penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersyukur di dalam Yesus kita semua telah dibebaskan dari penghukuman. Kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga apapun yang terjadi, serahkan masa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Itu yang terbaik yang dapat kita lakukan. Saya tidak akan menjanjikan tahun ini tahun yang luar biasa, nyaman, saudara akan hebat, sukacita. Tahun ini penuh dengan penderitaan, tetapi bersama dengan Tuhan kita kuat dan akan mengalami kemenangan. Karena memang zaman akhir, zaman menjelang kedatangan Tuhan kembali akan ditandai dengan berbagai macam penderitaan. Kita tidak bisa lari, tapi mari kita menghadapi semuanya itu dengan menyerahkan waktu hidup kita, my time, masa hidup kita.
di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berdaulat itu. Mari saja kita melihat ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama-tama saudara, Daud berbicara tentang masa hidupnya. Ayat yang ke-16 ditulis seperti ini, masa hidupku. Yang dimaksud masa hidup adalah waktu di mana Daud hidup pada waktu itu. Zaman di mana dia hidup, masa di mana dia hidup. Dan ketika dia berkata masa hidupku, sesungguhnya Daud sedang mengatakan tentang realita kesulitan, realita kesukaran, realita penderitaan, realita tantangan, ancaman kematian yang dihadapinya pada waktu itu. Jadi ketika kita berkata masa hidupku, itu adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa penuh dengan pergumulan yang kita hidupi sekarang ini. Jadi baik pada masa Daud, masa hidup Daud, maupun masa hidup kita sekarang ini akan selalu ditandai dengan tekanan, persoalan, pergumulan, bahkan ketidakpastian. Amin. Tapi jangan takut saudara. Masa hidup Daud boleh penuh dengan ketidakpastian sebab dia sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia sedang dalam pelarian. Dia sebelumnya raja yang berkuasa, tapi pada waktu itu dia melarikan diri dari Absalom anaknya. Tapi sekalipun masa-masa itu sukar, tapi jangan takut, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengendalikan apa yang terjadi pada masa hidup kita. Masa ini boleh kacau, boleh penuh dengan pergumulan, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan Allah itu ada memegang kendali atas semua yang terjadi. Amin. Daud sedang berbicara tentang masa hidup yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan itu. Kita mungkin berpikir bahwa kita dapat mengontrol waktu hidup kita ini, dapat menguasainya, dapat mengaturnya. Hari ini begini, besok begini, lusa begini, terus tidak, kita tidak bisa mengontrol masa hidup kita. Saya ulang lagi, Daud sebelumnya raja, saudara, tapi tiba-tiba jadi pelarian. Saudara kita sehat-sehat, tiba-tiba dikabarkan meninggal karena COVID. Ada orang yang jaya hidupnya, sukses, tiba-tiba jatuh, terpuruk. Kita nggak bisa mengendalikan masa hidup kita. Tapi kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang harus kita syukuri. Masa hidup membuat kita berpikir tentang sukarnya dunia sekarang ini. Membuat kita berpikir betapa hebatnya penderitaan yang harus dihadapi oleh setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya, orang-orang percaya. Saudara, kita tidak pernah tahu secara persis persoalan, masalah, pergumulan apa yang akan kita alami di tahun 2021 ini. Saya nggak akan berbuat seolah-olah saya tahu apa yang akan terjadi. Tidak, kita semua tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi. Memang saudara, ada beberapa masalah yang bisa diperkirakan, yang bisa diprediksi, tetapi sebagian besar persoalan manusia tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dikira-kira apa yang akan terjadi. Hal yang bisa kita kira-kira itu sudah jelas adalah masalah penuaan kita. Semakin lama kita semakin tua, tambah tahun, tambah usia, tambah tua. Semakin tua, ya kesehatan menurun, saudara ya. Saya tidak bisa berharap bahwa kesehatan fisik saya sebaik tahun lalu. Tambah umur, kata Alkitab, semakin merosot. Baca surat 2 Korintus pasal yang keempat. Manusia lahiriah semakin hari semakin merosot. Sehebat-hebatnya saya berolahraga, yang namanya sakit pinggang itu ada aja.
Pagi tadi di kendaraan mau ke gereja, kata istri saya, "Pak, kok malam-malam tiba-tiba ngilu lagi ya kakiku?" Nah itu dia, tambah umur. Stres lagi. Lek loro piye? Rumah sakitnya penuh pasien COVID. Nah, stres lagi saudara. Kemudian apa? Siklus hidup. Perubahan hidup kita selalu mendatangkan tekanan. Tahun ini ada yang akan lulus dari SMA dan akan kuliah. Anak saya tahun ini akan kuliah. Anaknya stres, bapaknya stres, saudara. 2 kuliah, bisa dibayangkan mumet. Tahun depan 3 kuliah dalam nama Yesus. Haleluya. Yang lain mulai mau menikah. Ya ini ada yang mau menikah bulan 2. Jangan lupa menikah ada stresnya loh saudara. Amin. Banyak yang bilang tak seperti yang kubayangkan. Yang lain sudah mulai punya anak pertama. Yang lain anaknya sudah mulai remaja. Yang lain anaknya sudah mulai besar dan meninggalkan rumah. Ada stresnya. Yang lain mulai karir. Yang lain mulai pensiun. Stres. Semua membutuhkan adaptasi. Tetapi kebanyakan tidak bisa kita prediksi dan datangnya tiba-tiba. Siapa yang tahu tiba-tiba kita meninggal dunia, saudara. Kita lihat saudara kita tiba-tiba dia kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, mendadak itu terjadi. Tiba-tiba kita kehilangan kesehatan kita, yang lalu kita masih gagah perkasa tiba-tiba terbaring di rumah sakit terkulai. Tiba-tiba karena pandemi orang di PHK, kehilangan pekerjaan. Kalau udah nggak punya kerjaan, saudara, stresnya nggak hanya sendiri tapi keluarga, cekcok. Kalau kepala keluarga nggak bekerja 3, 4 bulan, 5 bulan, aduh itu rumah tangga kacau saudara. Susah sekali saya melihat seperti itu sampai istri nggak ngomong sama suaminya karena suaminya tidak dapat kerjaan. Tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba orang mengalami kecelakaan. Dan banyak hal. Tapi entah itu bisa kita perkirakan maupun tidak bisa kita perkirakan. Tahun ini akan membawa banyak pergumulan bagi umat manusia termasuk orang-orang percaya. Itu sebabnya kita harus menyerahkan masa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa saudara, kalau kita mau siap menghadapi tekanan hidup di tahun ini, maka kita perlu menyiapkannya sekarang saudara, sebelum pergumulan-pergumulan itu datang. Kita harus siap sekarang. Seperti anak saya kuliah nanti bulan Agustus nanti, saya sudah siapkan dari beberapa tahun, nabung dikit. Supaya pada waktunya kuliah ada uang untuk membayar. Saya nggak bisa, kok mesti ono duit, lek ono duit. Amin. Nanti aja, nggak usah ke gereja, Belanda masih jauh. Nggak usah siap-siap. Aku masih muda, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba kena COVID, tiba-tiba pekerjaan harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kita mau siap menghadapi pergumulan di masa yang akan datang, kita harus menyiapkan itu sekarang sebelum pergumulan itu melanda kehidupan kita. Amin. Daud siap menghadapi tekanan yang sangat hebat. Banyak orang mau membunuhnya tetapi tampak kemenangan yang luar biasa. Karena Daud sudah mempersiapkan dirinya dengan mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Memiliki persekutuan dekat dengan Allah. Itu yang membuat dia kuat dan menang menghadapi pergumulan hidupnya. Daud siap menghadapi tekanan hebat. Karena apa? Karena dia telah mengenal Tuhan, telah percaya Tuhan sebelum persoalan ini datang melanda hidupnya.
Saudara, kalau saudara membaca Mazmur 31 jelas kita melihat bagaimana Daud begitu mengenal Tuhannya sebelum dia masuk dalam krisis yang sangat hebat. Memang krisis mengajarkan banyak hal, tetapi Daud mengenal Tuhan sebelum dia mengalami krisis hidup. Lihat saja, luar biasa. Ayat 1 perhatikan saudara. Ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Dia mengenal Allah itu adil. Amin. Kalau orang nggak kenal Allah itu adil, nggak kuat menghadapi tekanan, saudara. Lihat lagi ayat yang ke-20, coba lihat. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dia mengenal Allah sebagai tempat perlindungan. Allah itu baik bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Itu yang membuat dia kuat menghadapi stres, kuat menghadapi pergumulan. Lihat ayat yang ketiga. Sendengkalah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dia tahu Tuhan sebagai kubu pertahanan. Gunung batu, tempat perlindungan. Dan hanya dengan mengenal Tuhan yang luar biasa, Daud siap menghadapi penderitaan yang dia alami. Tuhan memiliki begitu banyak kemurahan, kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan Daud mengenal itu ketika dia menghadapi stres yang hebat, persoalan yang hebat. Orang mau membunuhnya, dia kuat karena dia siap menghadapi itu semua dengan mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Itulah biasa. Jadi Daud tidak belajar secara tiba-tiba. Daud dekat dengan Tuhan sebelumnya. Daud mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dia mengenal kitab suci. Saudara bisa membaca Mazmur 119. Bahkan Daud dikenan oleh Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia ditetapkan menjadi raja oleh Tuhan. Jadi ketika krisis melanda, Daud sudah mempunyai selengkap senjata Allah, telah mempunyai kebenaran untuk bisa menghadapi masa-masa sulit itu. Saudara, kita tidak boleh meremehkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau saat ini kita belum menghadapi pergumulan, kalau saat ini kita masih sehat-sehat, keadaan kita baik, maka persiapkan diri kita untuk menghadapi pergumulan di masa yang akan datang. Amin. Amin. Ini penting. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan apa? Untuk mempersiapkan diri, kesempatan untuk percaya, membangun persekutuan dengan Tuhan, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita menghadapi keadaan sukar di masa yang akan datang. Kalau sehat dibuat jalan-jalan ke gereja, nggak mau pelayanan, nggak mau. Kalau sakit sibuk cari Tuhan, saudara. Ada persoalan, marah-marah. Ada persoalan, putus asa. Orang-orang muda ini kalau sehat dipakai ngegame, dipakai jalan-jalan. Nggak mempersiapkan diri dekat dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, beribadah, melayani. Nanti kalau sudah waktunya, saudara, sekarang saya kelihatan sehat, tidak tahu berapa lama lagi saya akan sakit. Saya akan menghadapi kematian saya juga. Siapnya sekarang, amin. Mulai sekarang. Ayo giat. Tahun ini ayo semakin semangat.
jangan loyo lagi. Ada waktu kebaktian, ada jadwal datang saudara. Ini waktunya, kesempatan kita untuk menguatkan diri kita, memperlengkapi diri kita. Ini waktunya melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Wah, sik nom untuk dunia. Sudah tua, tante saya mau melayani. Tuhan terima. Tapi kadang kita kebacut saudara ya. Yang jelek-jelek untuk Tuhan, yang terbaik untuk dunia. Ya kan? Waktu kita nekat jalan-jalan pada masa pandemi ke gereja enggak. Makan-makan masa pandemi, ibadah tidak. Punya uang kalau kita untuk bayar biaya kesehatan, loss. Tapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, nahannya luar biasa. Mempersiapkan diri itu sekarang sebelum persoalan itu melanda. Amin saudara. Yang berikutnya kita belajar apa? Sekalipun tekanan hidup yang kita hadapi akibat dosa kita, kita masih dapat berlindung pada Tuhan dan mengalami pertolongannya. Amin. Daud tahu persis bahwa penderitaannya akibat dosa. Akibat perzinahannya dengan Batseba dan pembunuhan Uria suami Batseba telah menyebabkan dia mengalami persoalan-persoalan ini. Memang Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Tuhan tidak serta-merta langsung mengangkat semua konsekuensi akibat dosa. Tidak, ada hukum tabur tuai, apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Amin. Tapi kita belajar dari Daud, dari pengalaman Daud, sekalipun mungkin persoalan yang kita hadapi karena kecerobohan kita, karena kesalahan kita, malapetaka datang karena keteledoran kita, kita masih bisa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan perlindungan, dan Tuhan pasti tangannya terbuka untuk kita. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Seringkali beban berat karena dosa kesalahan kita. Dan apa kata Yesus Kristus? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah pertobatannya pada Mazmur pasal 51, Tuhan tidak serta-merta mencabut konsekuensi akibat dosa Daud. Kalau saudara membaca di sini, Daud diolok, dicemooh, dia dihina. Kamu Daud mengaku percaya Tuhan, tapi kamu berzina, kamu membunuh Uria suami Batseba. Tapi di sisi lain banyak orang yang tidak tahu bahwa Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, dan belas kasihan Tuhan ada atas Daud. Amin. Kita nggak boleh kompromi dengan dosa, tetapi jangan kita menolak orang yang bertobat. Amin saudara. Kadang kita tidak memberi lagi pintu kepada orang yang berdosa tapi bertobat. Kalau Tuhan sanggup mengampuni dosa Daud, maka dia pun juga sanggup mengampuni dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti kain kensumba, kami ini putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Mari kita merangkul orang-orang berdosa yang bertobat sungguh-sungguh. Amin saudara. Tidak membuangnya, tidak mengusirnya. Dan kalau kita mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita, ingat, belajar dari pengalaman Daud, kita bisa datang kepadanya. Kepadamu kuserahkan masa hidupku. Amin saudara. Kepadamu aku percaya, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang selanjutnya saudara,
Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bertobat, berbalik kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Itu yang harus kita percayai. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Coba lihat ayat itu. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Allah itu setia, saudara. Meskipun pencobaan Daud sangat hebat, sangat menakutkan, orang memasang jaring untuk dia, orang mengikhtiarkan kematiannya, orang mau membunuh dia, banyak lawan-lawan yang mencela dia, yang mencemooh dia, yang membawa orang lain untuk membunuh Daud. Tetapi meskipun pencobaan itu sangat hebat, Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud untuk menghadapinya. Amin, saudara. Saya mau katakan satu kebenaran, bahwa Tuhan itu tidak menyukai jalan mudah. Cabut masalah, enggak, saudara. Tuhan enggak gitu cara kerjanya. Tuhan enggak mau solusi-solusi gampang. Dia tidak biasa mencabut persoalan begitu saja. Saat kita berdoa langsung semuanya beres, selesai. Tidak, saudara. Tetapi orang-orang yang berharap tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk melatih kita, untuk menolong kita, memurnikan kita, menguatkan hidup kita. Anak yang dimanja enggak akan jadi anak yang mandiri. Amin, saudara. Ada masalah dikit bapaknya maju. Apa-apa ditekel orang tua, lama-lama enggak bisa apa-apa dia. Tapi Tuhan melepas kita, tapi mengontrol situasinya. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan di tengah-tengah penderitaan itu Dia sedang melatih kita, menguatkan kita, menopang kita. Dan Dia memberikan banyak kasih karunia di tengah-tengah persoalan yang besar. Amin. Immanuel membuat kita tidak takut karena kita tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Hanya ketika kita percaya pada masa-masa sukar, kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara. Tapi seringkali kita nggak bisa sabar tatkala kita menderita. Kita ini maunya cepat-cepat keluar dari penderitaan kita. Kalau bisa kena COVID hari ini sehari langsung negatif, swab 2 kali. Kita nunggu 10 hari sudah bingung pengen keluar rumah. Ngambek, stres aku seminggu di kamar, 10 dino nang kamar. Langsung keluar membabi buta sehingga menyebabkan orang lain terpapar juga. Ya apa iya, saudara? Kalau bisa minum obat itu kalau sudah pusing, sekali minum, pleng, detik ini minum, detik juga sembuh. Orang namanya gitu. Tapi enggak gitu cara kerja Tuhan, saudara. Dia punya kepentingan dengan penderitaan kita, karena hanya dengan penderitaan Dia dapat mengajar sesuatu hal yang tidak dapat diterima melalui hal-hal yang lain. Amin. Tuhan punya kepentingan dengan penderitaan kita. Kalau masih 10 hari, 20 hari, ada rekan kita yang sampai 2 bulan isolasi, ya opo stresi. Tapi jangan takut, Immanuel, Allah menyertai. Pikirkan Yusuf, saudara. Yusuf, anak Yakub,
Kalau boleh saya katakan dia merana, dia menderita selama hampir 20 tahun di penjara bawah tanah Mesir. 20 tahun, bukan 14 hari isolasi, bukan 1 bulan isolasi. 20 tahun penjara bawah tanah. Kaki tangannya diikat, tidak pernah melihat matahari 20 tahun, saudara. Mengapa? Karena dia mentaati Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak mau mengikuti kemauan istri Potifar untuk memuaskan nafsu bejatnya. Karena ketaatannya di penjara 20 tahun lebih. Saudara, di penjara 1 hari aja yakin kita udah nggak tahan. 20 tahunan, saudara. Mengapa Tuhan tidak menjawab doanya? Kita tahu hasilnya bagaimana. Tetapi yang perlu kita pelajari, Yusuf selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bahwa di akhir tahun-tahun kesukarannya, dia akan menjadi orang kedua di tanah Mesir. Amin. Tapi dia tetap sabar 20 tahun. Dia tetap menunjukkan imannya, menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena Yusuf percaya kepada Allah, maka dia dijadikan orang nomor 2 di Mesir oleh Tuhan. Dan dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kita semua. Amin. Kita harus berani sabar, saudara. 3 hari aja kita udah merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Apalagi seminggu, apalagi 2 minggu rasanya Tuhan meninggalkan kita. Rasanya orang tidak mendoakan kita. Tunggu sabar, Allah pegang kendali. Amin. Orang udah mulai tolah-toleh. Padahal kan pertolonganku adalah Tuhan. Tolah-toleh, ya apa ini? Mosok ini wes seminggu, 2 minggu, swab negatif, positif terus. Sabar, saudara. Amin. Tuhan mau mengajar sesuatu untuk kita. Yusuf 20 tahun. Nikmati saja, karena Allah menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Saya menunggu kesembuhan Yoel sampai hari ini. Umurnya 20 tahun, saya mengetahui sakitnya sekitar umur 7 tahun. 13 tahun saya masih menunggu. Ingat-ingat nangis, saudara. Tapi saya sabar, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa. Amin. Saya tidak tahu di ujung penderitaannya apa yang akan terjadi, tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Makanya apapun yang kita hadapi, kasihi Tuhan, saudara. Ini waktunya kita, saudara. Tekanan, persoalan, pergumulan akan menjadi realitas hidup kita di tahun baru ini. Saya nggak khotbah yang populer yang membuat orang telinganya senang, berkibar-kibar. Mungkin ini rasanya kok gitu ya, khotbah tahun baru nggak beri pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Tapi ketika kita mempersiapkan sekarang, ketika kita masih sehat, masih kuat, dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, amin, saudara. Layani Tuhan. Dengan yakin bahwa Allah menyertai kita, kita akan kuat menghadapi persoalan yang pasti kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Amin. Itu yang kita butuhkan. Yang berikutnya, saudara. Daud berbicara tentang tangan Tuhan. Ya. Masa hidupku kuserahkan kepadamu, kata Daud. Kuserahkan ke dalam tanganmu, saudara. Tangan Tuhan berbicara tentang apa? Tentang kedaulatannya, tentang kasihnya yang besar kepada kita.
Kalau kita menyerahkan masa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang penuh dengan kasih, masa hidup kita boleh sukar, masa hidup kita boleh banyak tantangan, tapi di dalam genggaman tangan Tuhan yang berdaulat dan penuh kasih sayang, kita akan menemukan pertolongan. Kita akan menemukan kekuatan. Masa hidup Daud di tangan Tuhan. Daud diancam akan dibunuh. Orang menebar jaring untuk menjeratnya. Orang menginginkan kematiannya. Tapi hidup Daud tidak di tangan manusia. Hidup Daud di tangan Tuhan. Dia tidak dapat dikalahkan. Kecuali Tuhan sudah berkata, ini waktumu. Amin. 1000 boleh rebah di kiriku, 20.000 di sebelah kananku. Kalau belum waktunya kita berdiri tegak bersama-sama dengan Tuhan. Tapi waktunya kita, enggak COVID pun, Don pulang saya saudara. Amin. Amin saudara. Marciano pulang sekalipun dia lebih sehat dari saya. Pemain musik pulang saudara. Aku pulang ke surga, amin. Nggak usah khawatir saudara. Hal yang paling menghiburkan adalah apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Kalau belum waktunya kita, sedekat apapun dengan bahaya, kita tidak akan mati saudara. Tapi kalau sudah waktu kita, di dalam bunker sekalipun, kita akan meninggalkan dunia ini. Tuhan yang memegang masa hidup kita adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Dia tidak sedang tidur, tidak sedang duduk-duduk melihat keadaan dunia ini. Dia memegang kendali. Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan yang di dalam tangannya kita menyerahkan masa hidup kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga Daud berkata, Engkaulah Allahku. Baca ayat yang ke-15 saudara. Dari Mazmur 31 ayat yang ke-15. Ya, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Amin. Allah penuh kasih sayang, Allah yang berdaulat itu, dan respon kita haruslah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah itu. Ini bagian yang terakhir saudara. Ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Saudara, saya tahu semua kita nggak tahan menunggu lama. Tapi saat-saat menunggu di tengah-tengah pergumulan, maka percayalah kepada Tuhan. Itu kekuatan kita. Mari kita berkata seperti Daud, kepadamu aku percaya. Kepercayaan itu adalah penghubung antara Tuhan dengan kita yang dalam persoalan. Kepercayaan itu adalah penghubung antara kita dengan kasih karunia Allah. Sebab tanpa iman kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar, memang stres tidak langsung akan diangkat. Penyebab masalah tidak langsung diangkat. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan, pertolongan, penghiburan tatkala kita menghadapinya. Saya kurang apa berdoa untuk anak saya. Tapi sekalipun itu belum selesai, tapi saya punya banyak penghiburan dari Tuhan. Saya punya banyak pertolongan dari Tuhan. Ada orang-orang yang memperhatikan. Pak Doni coba ini. Pak Doni pakai ini. Amin saudara. Kadang saya nggak tahu mau berbuat apa. Tapi Allah itu luar biasa. Daud menulis di tengah-tengah krisis dan dia katakan, aku percaya kepada Tuhan.
Kepercayaan dibutuhkan karena kita mau menempatkan masa hidup kita di tangan Tuhan. Saudara, hidup kita di tangan Tuhan tidak serta-merta, tapi kita harus percaya, dengan percaya kita menempatkan masa hidup kita di tangan Tuhan. Dan dengan itu, saudara, dengan kepercayaan yang sungguh, kita tahu Allah pegang kendali, kita tahu Allah mengasihi kita. Mari, tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita mempersiapkan hari ini. Amin, saudara. Dengan setia, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan mari kita percaya kepadanya, kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan dengan iman itu, kita menyerahkan masa hidup kita ke dalam tangannya yang berdaulat dan penuh dengan kasih. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.